الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعله نورا للقلوب وشفاء للصدور ورحمة للمؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير من تلا القرآن وعمل به وعلمه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini, marilah kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengoptimalkan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak, dan di dunia kita akan mendapatkan jalan keluar setiap kita menghadapi persoalan hidup, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya: Asta'inu billah, bismillahirrahmanirrahim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Shadaqallahul azim. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan jalan keluar kepadanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Kapan terakhir kali kita benar-benar duduk bersama Al-Quran? Kapan terakhir kali kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk? Dan kapan terakhir kali kita menghatamkan Al-Quran? Pertanyaan ini penting untuk kita renungkan, karena kita hari ini hidup di zaman yang bergerak begitu cepat. Hari-hari terasa berlalu begitu singkat. Pagi datang, kita sudah disibukkan dengan pekerjaan. Ada yang berangkat ke kantor, ada yang pergi ke pasar, ada yang membuka toko, bahkan ada yang mencari nafkah di jalanan. Semenjak matahari terbit hingga sore, bahkan malam hari, kita menghabiskan tenaga dan pikiran kita untuk memenuhi tanggung jawab kehidupan. Tanpa terasa, hari berganti hari, pekan berganti pekan, kita sibuk mengejar kebutuhan dunia sampai terkadang kita lupa memberikan waktu kepada hati kita untuk mendapatkan makanan. Padahal sebagaimana tubuh kita membutuhkan makanan, hati kita pun membutuhkan asupan. Dan makanan asupan terbaik untuk hati orang yang beriman adalah Al-Quran. Tidak harus selalu dalam jumlah yang banyak, tidak harus selalu menunggu waktu luang yang sempurna, karena seringkali waktu luang itu tidak pernah benar-benar datang. Cukuplah satu lembar setiap hari, beberapa ayat setiap pagi, ataupun beberapa menit sebelum tidur. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Di tengah kesibukan dunia yang begitu padat, Islam tidak meminta kita untuk meninggalkan dunia, untuk menjauhi dunia. Kita tetap bekerja, kita tetap berusaha, kita tetap menjalankan amanah kehidupan. Namun Islam mengajarkan kepada kita supaya kesibukan kita dengan dunia tidak membuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi renggang. Karena itu jemaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita jaga satu amalan sederhana namun memiliki nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu membaca Al-Qur'an setiap hari walaupun hanya beberapa ayat, bahkan hanya satu lembar. Jangan pernah kita remehkan satu lembar Al-Quran yang kita baca, karena bisa jadi berkat satu lembar itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya dalam hidup kita. Bisa jadi dengan beberapa ayat Al-Quran itulah kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap menghadapi persoalan hidup. Bisa jadi hanya dengan beberapa menit bersama Al-Quran itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam hidup kita, pekerjaan kita, dan juga keluarga kita. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah," barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan setiap kebaikan akan dilipat gandakan kepada 10 semisalnya. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, perhatikanlah betapa besarnya janji Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tersebut. Bahkan hanya satu huruf saja yang kita baca dari Al-Quran itu tidak luput dari pahala, bahkan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika seorang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya, bacaan Al-Quran tersebut tetap bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam satu kisah yang dinukilkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dijelaskan bahwasanya pada suatu hari Imam Ahmad bin Hanbal pernah diperlihatkan tentang cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Ya Rabbi, ma afdalu ma taqarraba bihi mutaqarrabuna ilaika." Ya Rabbi, apakah cara terbaik, cara yang paling utama untuk mendekatkan diri kepadamu? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Qala kalami ya Ahmad," dengan kalamku wahai Ahmad, dengan firmanku yaitu dengan Al-Qur'anul Karim. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal bertanya lagi, "Ya Rabbi, bifahmin aw bi ghairi fahmin?" Ya Rabbi, dengan memahami maknanya atau tidak? Kemudian jawab Allah Subhanahu wa taala, "Bifahmin aw bi ghairi fahmin," baik dengan memahami maknanya maupun tidak. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya pesan dan kisah tersebut bukan berarti kita boleh berhenti berusaha untuk memahami Al-Quran. Justru sebaliknya, kita diperintahkan untuk selalu belajar dan menggali kandungan Al-Quran. Akan tetapi dengan adanya pesan dan kisah tersebut juga mengingatkan kepada kita bahwasanya setiap langkah kita menuju Al-Quran adalah langkah kita menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran merupakan petunjuk bagi kehidupan. Di dalam Al-Quran terdapat
solusi atas segala kegelisahan hati manusia. Di tengah kehidupan yang penuh dengan tekanan, penuh dengan persaingan, penuh dengan berbagai persoalan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan Al-Quran sebagai sumber ketenangan dan petunjuk bagi kehidupan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Asta'inu billahi bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Shadaqallahul 'azim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum, telah datang pelajaran Al-Quran dari Rabb, wa shifaa'un lima fis sudur, dan penyembuh bagi setiap penyakit yang terdapat dalam dada, wa hudan, dan sebagai petunjuk, wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, ayat ini menjelaskan kepada kita semua bahwasanya Al-Quran memiliki 4 fungsi besar bagi kehidupan manusia. Yang pertama, Al-Quran sebagai mau'izah, sebagai nasihat dan pelajaran. Al-Quran mengajarkan kepada kita tentang mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah, mana jalan yang membawa kepada kebaikan dan mana jalan yang membawa kepada kerusakan. Dan yang kedua, Al-Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh. Pada zaman sekarang tidak sedikit manusia yang sehat jasmaninya, akan tetapi hatinya selalu gelisah. Banyak yang memiliki harta akan tetapi kehilangan ketenangan. Banyak yang memiliki pangkat kedudukan akan tetapi kehilangan kebahagiaan. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan Al-Quran untuk menjadi penyembuh bagi setiap penyakit apapun yang terdapat dalam dada kita. Dan yang ketiga, Al-Quran sebagai hudan, petunjuk. Al-Quran sebagai kompas bagi kehidupan kita, supaya dalam menjalani hidup ini kita tidak tersesat dan kehilangan arah. Dan yang keempat, Al-Quran sebagai rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang beriman dan yang berpegang teguh kepadanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita pulang dari khutbah Jumat hari ini dengan membawa satu pesan. Jangan biarkan rumah kita ramai dengan suara televisi, dengan suara handphone, dengan suara radio dan suara-suara kesibukan dunia yang lainnya, akan tetapi sepi dari lantunan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan sehari-hari kita sibuk mengejar kebutuhan dunia, akan tetapi hati kita kosong dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran cahaya dalam hidup kita, penenang hati kita, petunjuk bagi keluarga kita, dan syafaat di akhirat kelak untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.